Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ramziati SHM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis 6F. Perkenalkan, saya Amatul Najla dengan NIM 1905113, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan analisis kasus wan prestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis antara Direktur Utama PT Polanda Mutiara Aceh dengan Direktur Cabang PT Polanda Mutiara Aceh tentang pekerjaan konstruksi pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT di Kota Sabang. Putusan nomor 1-GPDT-G/2019-PN.BNA. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang latar belakang. PT Polanda Mutiara Aceh merupakan badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional berkedudukan di Jalan Iskandar Muda nomor 5 Sigli, Kabupaten Pidi. Pemilik PT Polanda Mutiara Aceh tersebut telah melakukan pembentukan cabang PT Polanda Mutiara Aceh di Kabupaten Aceh Jaya dan memiliki direktur cabang yang kewenangannya terbatas pada lingkup pekerjaan pembuatan, pemasangan, rehab atau perbaikan renovasi kapal, perahu, boat, berikut dengan perlengkapan aksesoris, alat-alat tangkap ikan, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan industri kapal atau perahu yang dikerjakan hanya di galangan kapal milik direktur cabang di Kabupaten Aceh Jaya. Perjanjian yang dibuat antara Direktur Utama PT Polanda Mutiara Aceh dengan Direktur Cabang PT Polanda Mutiara Aceh adalah tentang pekerjaan konstruksi pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT di Kota Sabang, yang mana PT Polanda Mutiara Aceh mendapat pekerjaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan, untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT di Kota Sabang. Direktur cabang bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan paket pekerjaan tersebut, termasuk penyediaan modal kerja, dan harus menjaga nama baik dan kredibilitas perusahaan PT Polanda Mutiara Aceh milik Direktur Utama. Namun dalam hal ini Direktur Cabang PT Polanda Mutiara Aceh melakukan cedera janji dikarenakan tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut karena kekurangan modal. Dengan adanya permasalahan yang terjadi antara Direktur Utama PT Polanda Mutiara Aceh dengan Direktur Cabang PT Polanda Mutiara Aceh, yaitu Direktur Cabang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya. Ketentuan pasal 1236 dan pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi perikatannya, maka pihak debitur berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian, dan bunga atas dasar keterlambatan prestasi harus didahului dengan somasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kedudukan kasus wan prestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis antara Direktur Utama PT Polanda Mutiara Aceh dengan Direktur Cabang PT Polanda Mutiara Aceh tentang pekerjaan konstruksi pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT di Kota Sabang. Putusan nomor 1-PDT-G/2019-PN.BNA. 2. Bagaimana analisis mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait wan prestasi kontrak bisnis tersebut. Kemudian pembahasan. Nomor putusan 1-PDT-G/2019-PN.BNA. Identitas para pihak. 1. Penggugat, yaitu Rahmat Rashid selaku Direktur Utama PT Polanda Mutiara Aceh memberi kuasa kepada M. Amin Said, SHMH dan kawan-kawan. 2. Tergugat, yaitu Zarmadi Kamaruzakam selaku Direktur Cabang PT Polanda Mutiara Aceh. 3. Turut tergugat Indra Gunawan Lubis. Kasus posisi atau kronologi kasus. Pada tahun anggaran 2018, PT Polanda Mutiara Aceh mendapatkan pekerjaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan, untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT di Kota Sabang. Berdasarkan surat perjanjian nomor 35-DJPB-PL.410-9-2018 yang ditandatangani oleh Satker Pakan dan Obat Ikan dengan Zarmadi Kamaruzakam atau tergugat 1 selaku Direktur Cabang PT Polanda Mutiara Aceh dengan nilai kontrak 8 miliar
300 juta rupiah. Dan selanjutnya dikeluarkan surat perintah mulai kerja atau SPMK nomor 3584 garing 2018 dan pekerjaan dimulai terhitung tanggal 21 September 2018 berakhir tanggal 31 Desember 2018. Direktur Cabang khusus bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT di Kota Sabang sampai selesai dan melakukan penyerahan kepada PPK selaku pemberi pekerjaan. Setelah dikeluarkan SPMK oleh PPK kepada tergugat 1, ternyata tergugat 1 tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut karena kekurangan modal. Tergugat 1 juga tidak memberikan jasa perusahaan kepada penggugat sebagaimana yang tergugat 1 janjikan secara lisan, sehingga penggugat sangat dirugikan dan juga tergugat 1 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT. Maka tindakan tergugat 1 tersebut termasuk cedera janji atau wanspredasi. Oleh karena tergugat 1 tidak dapat menyelesaikan prestasi tersebut, maka penggugat selaku pemilik perusahaan dan untuk menjaga nama baik dan kredibilitas perusahaan bersama tergugat 1 mencari mitra kerjasama yang lain sebagai pemodal dan telah disepakati adalah Indra Gunawan Lubis atau tergugat 2. Berdasarkan perjanjian antara penggugat dengan tergugat 2 yang dibuat pada tanggal 6 Oktober 2018 dan ikut ditandatangani oleh tergugat 1 sebagai saksi dan didaftarkan pada Notaris Ali Gunawan Istio SH di Banda Aceh, yang isi perjanjiannya antara lain adalah penggugat selaku pihak pertama atau pemilik perusahaan memerlukan modal untuk kepentingan tergugat 1 dalam rangka melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT di Kota Sabang. Untuk menjaga terjaminannya pengembalian modal tergugat 2, maka telah disepakati pembayaran hasil pekerjaan ke rekening atas nama PT Polanda Mutiara Aceh. Namun setelah keluarnya uang muka kerja pada besok hari, langsung dipindahkan ke rekening milik tergugat 2 tanpa sepengetahuan penggugat. Ternyata tergugat 2 langsung mencairkan uang muka tersebut dan diketahui oleh tergugat 1. Dan tergugat 1 sengaja tidak memberitahukan kepada penggugat. Setelah pengambilan uang muka tersebut, tergugat 2 tidak lagi melakukan pembayaran baik upah buruh maupun pembelian lainnya seperti mesin baut dan perangkat lainnya. Dan setelah dihubungi beberapa kali oleh penggugat, ternyata handphonenya tidak aktif lagi dan WA-nya tidak dibalas lagi, dan tergugat 1 tidak melanjutkan lagi pekerjaan dan juga tidak berupaya untuk mencari solusi agar pekerjaan tersebut cepat diselesaikan. Sehingga pekerjaan pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT tidak dapat dilaksanakan. Dan telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Kementerian KKP melalui surat nomor 4944 garing DJPB.D3 garing PL.410 garing 12 garing 2018 tanggal 20 Desember 2018. Tindakan tergugat 1 dan tergugat 2 yang melakukan manifestasi selain merugikan penggugat dan juga terancamnya perusahaan milik penggugat tidak dapat mengikuti pelelangan atau mendapat pekerjaan lagi, maka penggugat telah memberhentikan tergugat 1 sebagai direktur cabang. Namun dalam eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat atau error in persona, yaitu tergugat 1 di mana tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat atau salah orang, sebab gugatan penggugat adalah terhadap tidak dilaksanakannya isi perjanjian tanggal 6 Oktober 2018 oleh tergugat 2. Dan hal tersebut telah diakui oleh penggugat dalam posita 11 gugatannya yang mendalilkan tergugat 2 adalah pihak yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, termasuk pembayaran gaji tukang sesuai perjanjian tanggal 6 Oktober 2018. Dan juga diakui penggugat di dalam posita 16 gugatannya yang mendalilkan tindakan tergugat 2 yang tidak melaksanakan isi perjanjian tanggal 6 Oktober 2018 dengan penggugat adalah tindakan cedera janji, sehingga ini cukup beralasan bagi ketua atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Objek perjanjian yaitu kontrak bisnis proyek konstruksi pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT di Kota Sabang.
Analisis putusan. Pada kasus gugatan Once Prestasi yang diajukan oleh pihak penggugat, yaitu Rahmat Rashid selaku Direktur Utama PT Polanda Mutiara Aceh kepada pihak tergugat yaitu Zarmadi Kamaruzakam selaku Direktur Cabang PT Polanda Mutiara Aceh dan tergugat Indra Gunawan Lubis. Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan putusan setelah menimbang gugatan dari pihak penggugat dan eksepsi dari pihak tergugat 1, yaitu mengabulkan eksepsi tergugat 1 untuk seluruhnya, menyatakan gugatan beliau keliru pihak atau error in persona. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kemudian menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Pokok perkara dalam kasus ini ialah terkait sengketa perjanjian pengerjaan proyek konstruksi pembangunan kapal penangkapan ikan 5JT di Kota Sabang antara pihak tergugat dan pihak penggugat. Perjanjian sendiri diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Sumber perikatan yang terjadi di antara pihak penggugat dan tergugat dalam kasus ini termasuk ke dalam persetujuan atau perjanjian dalam bentuk tertulis atau kontrak, yaitu suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang di mana dari peristiwa inilah timbul hubungan hukum antara dua subjek hukum itu yang disebut dengan perikatan. Menurut saya, putusan yang diberikan hakim dalam kasus sengketa Once Prestasi ini sudah tepat adanya, dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusannya telah memenuhi salah satu asas hukum, yaitu putusan harus disertai alasan-alasan, yaitu asas di mana semua putusan pengadilan harus memuat keterangan-keterangan atau argumentasi-argumentasi yang dijadikan dasar oleh pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Di mana pada kasus ini tergugat 1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat atau error in persona, yang mana penggugat telah menarik tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat atau salah orang, sebab gugatan penggugat adalah terhadap tidak dilaksanakannya isi perjanjian tanggal 6 Oktober 2018 oleh tergugat 2. Maka dengan ini cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Berlandaskan pada alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil, yaitu surat kuasa tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan error in persona, gugatan prematur, gugatan obscure libel, gugatan di luar kompetensi, dan gugatan daluarsa. Kesimpulan, dari kasus Once Prestasi di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim sudah tepat dikarenakan kekeliruan fatal yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat 1, yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat atau error in persona, sehingga ketua atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Saran: berdasarkan kasus Once Prestasi di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu 1. Dalam kasus seperti ini perlunya ketelitian seorang penggugat atau kuasa hukum penggugat dalam hal menjerat seseorang untuk dijadikan tergugat. Tepat sasarankah seseorang tersebut dijadikan sebagai tergugat atau tidak? 2. Dengan putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena error in persona terhadap tergugat 1, maka sebaiknya penggugat melakukan gugatan ulang atau gugatan baru terhadap tergugat 2 yang dalam hal ini melakukan Once Prestasi hingga penggugat mengalami kerugian. Sekian pemaparan hasil analisis saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.